Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini, malam Rabu, kita dapat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sama-sama setelah bersalawat kepada Nabi kita sama-sama menggali ilmu atau pelajari ilmu agama. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Maulidur Rasul SAW yang dimuliakan Allah, baik kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumih, amin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang yang memberi fatwa kepada manusia pada setiap apa yang mereka mintakan fatwa adalah orang gila. Dan ia berkata, perisai orang alim adalah saya tidak tahu. Jika ia menyalahkan perisai itu, maka tertimpa musibahlah tempat-tempat perangnya. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih berat atas syaitan daripada orang alim yang berkata dengan ilmu dan diam dengan ilmu. Syaitan berkata, lihatlah orang ini, diamnya lebih berat atasku daripada berbicaranya. Sebagian ulama mentafsirkan abdal atau wali abdal, di mana ia berkata makanan mereka itu adalah kemiskinan, si wali abdal tadi. Tidur mereka adalah kekalahan, dan perkataan mereka itu darurat, yakni mereka tidak bercakap-cakap sehingga mereka ditanya. Dan apabila ditanya dan mereka mendapatkan orang yang mencukupi mereka, penanya tadi, maka mereka diam. Jika mereka terpaksa, maka mereka menjawab. Mereka menganggap bahwa memulai perkataan sebelum ada pertanyaan itu termasuk syahwat atau keinginan yang tersembunyi untuk berkata. Ali dan Abdullah radhiyallahu anhu melewati seorang laki-laki yang sedang bercakap-cakap dengan manusia. Lalu ia berkata, orang ini mengatakan, kenallah saya. Dan sebagian mereka berkata, orang alim adalah orang yang apabila ditanya tentang sesuatu persoalan, maka seolah-olah dicabut businya.
Ibnu Umar berkata, kamu menghendaki kami menjadi jembatan di mana kamu menyeberang di atas kami ke neraka jahanam. Ujar Ibnu Umar. Abu Habs An-Naisaburi berkata, orang alim adalah orang yang ketika ditanya takut untuk ditanyakan pada hari kiamat, dari manakah kamu menjawab? Ini ujar Abu Habs An-Naisaburi berkata, orang alim adalah orang yang ketika ditanya takut untuk dikatakan pada hari kiamat, dari manakah kamu menjawab? Ibrahim At-Taimi apabila ditanya tentang sesuatu masalah, maka ia menangis dan berkata, kamu tidak mendapatkan orang lain sehingga kamu minta hujah kepadaku. Abul Aliyah Ar-Rayahim Ibrahim bin Adham dan Al-Tustari berkata kepada 2 orang, 3 orang dan kelompok yang sedikit, apabila mereka banyak maka mereka bubar. Nabi Muhammad SAW berkata, ma adri Uzairun nabiyun, ma adri Uzairun nabiyun amla, wa ma adri atubbaun mal'unun amla, wa ma adri Zulqarnaini nabiyun amla. Artinya, Nabi nih, saya tidak tahu apakah Uzair itu nabi ataukah bukan. Saya tidak tahu apakah Tubba itu dikutuk ataukah tidak. Dan saya tidak mengetahui apakah Zulqarnain itu nabi ataukah tidak. Tidak nabi. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sebaik-baik tanah dan seburuk-buruknya di bumi, beliau bersabda, la adri hatta nazala Jibril alaihissalam fasalahu faqala la adri ila an al-a'lamahu Allahu azza wa jalla anna khairal biqa al-masajidu wa syarruha al-aswaq. Artinya, Nabi ditanya nih, saya tidak tahu, sehingga Jibril alaihissalam turun kepada Sidin atau Jibril tadi menjawabnya sampai ia diberitahu oleh Allah. Jadi apabila Nabi ditanya, Sidin menjawab tidak tahu. Artinya kepada tahu, kecuali Jibril datang ke nama membawakan jawabannya. Jadi kalau sembarang jawab, jadi maksudnya ya lah, tanya orang. Bahwa sebaik-baik tanah adalah masjid dan seburuk-buruknya adalah pasar. Ibnu Umar radhiyallahu ditanya tentang 10 masalah, lalu ia menjawab tentang 1 masalah dan diam dari 9 masalah. Jadi maksudnya apabila ditanya orang, ya banyak berdiam, tetapi menjawab. Ibnu Umar ditanya 10 masalah, ya lah, tapi 1 aja yang Sidin jawab. Sedangkan yang 9 Sidin kada menjawab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menjawab 9 pertanyaan dan diam dari 1 pertanyaan. Di kalangan fuqaha ada orang yang saya tidak tahu, itu lebih banyak daripada orang yang mengatakan saya tahu. Dari mereka adalah Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Fudail Ibnu Iyad dan Bishr bin Haris. Abdurrahman bin Abi Laila berkata,
Di masjid ini saya mendapatkan 120 orang sahabat Rasulullah SAW. Tidak seorang pun di antara mereka yang ditanya tentang hadis atau fatwa kecuali ia senang agar saudaranya itu tidak atau saudaranya itu telah mencukupinya, dapat menjawab persoalannya. Dan dengan perkataan lain, ada persoalan yang dikemukakan kepada salah seorang dari mereka, lalu ia mengembalikan kepada orang lain, dan orang lain itu mengembalikannya kepada orang lain, sehingga persoalan itu kembali kepada yang pertama. Ya lah, istilahnya apa? Sahabat Nabi tadi. Ada persoalan, situ aja, kesana aja. Kalau terbulik katanya pulang jalan, terbulik. Saya mau menjawab pas itu, kesana aja, gak betul kesana. Takanya terbulik angka pertama juga. Nah, sampai sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan kita kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi al-Fatihah.